Baik, selamat siang Coach. Apa kabar? Yang kabar baik, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa Coach? Saya sedang apa namanya ngurus administrasi untuk persiapan apa namanya buat laporan bulanan. Oke, sekalipun libur masih sibuk ya. Ya, ya biasa administrasi. Oke, Coach, bentar lagi kita akan latihan integrasi 67 sub skill. Apakah Ya, Coach sudah siap? ya, Baik, Coach. Di antara 67 sub skill yang telah kita pelajari, mana yang paling diketahui Coach? Dan mana oh, yang paling belum diketahui? baik. Jadi dari 67 sub skill itu yang paling sebenarnya dari sisi pemahaman ya, yang paling saya pahami model SCORE. Oke, model skor. Ya, Dan yang belum dipahami, Coach? yang belum dipahami sebenarnya pemahamannya sih cukup ya, cuma eh, di antara yang lain ini yang paling rendah pemahamannya menurut saya itu lebih kepada apa eh, model ketangguhan ya. Oke, model ketangguhan. Nah, apa Iya, yang perlu dilakukan, Coach, agar baik. lebih tahu begitu model Ya, ketangguhan ini seperti apa? betul. Jadi memang harus sering apa namanya saya baca ulang, kemudian saya praktekkan sehingga dari sisi kalau udah sering dipraktekkan itu ingatan kita akan lebih tersimpan ya, agar lebih tersimpan dalam memori kita nih. Oke, jadi harus lebih dipelajari terus begitu ya, Coach Ya, ya? betul. Seperti Nah, dari antara 67 sub skill yang telah kita pelajari, mana ya, Coach, yang paling sering dipakai saat sesi coaching? kalau yang paling sering dipakai itu saya biasanya menggunakan apa namanya bertanya smart ya, yang paling saya sering gunakan. Bertanya smart goal gitu ya? Bertanya smart goal. Betul, Oke, dari jadi bertanya smart goal gitu ya. betul. Nah, apa yang perlu dilakukan agar lebih uh, memahami lagi gitu Oke, smart untuk yang goalnya ini? mungkin untuk yang sering saya jarang gunakan ya. Ya, betul. Oke. Kalau yang jarang saya gunakan, saya belum ini tadi. Yang kalau yang jarang saya gunakan itu lebih kepada apa namanya seperti eh, mengelola produktivitas, terutama Oke. berkaitan dengan ya Pak eh, eliminasi pemborosan itu yang jarang saya gunakan. Nah, Oke. untuk saya lebih bisa sering lakukan itu ya tentu eh, pertama memang harus berlatih, terutama kepada klien yang cocok dengan apa namanya sub skill ini, karena tidak semua klien cocok eh, Mm-mm. kita gunakan pada salah satu sub skill, jadi harus menyesuaikan juga kliennya. Kurang lebih seperti itu ya, Coach. Jadi intinya harus menyesuaikan gitu ya, mana sub skill dan skill yang harus digunakan coach ya. Betul, Nah, betul. di antara 67 sub skill tadi coach, yang mana yang bermakna buat coach Harry? Baik. Kalau dari sisi yang bermakna itu, saya lebih eh, kepada memfasilitasi ya. Mm-mm, Eh, mm-mm, mm-mm. itu menurut saya eh, paling bermakna karena Oke. fungsi kita melakukan coaching itu harus memberikan pemaknaan bagi eh, apa namanya eh, harus mem- memfasilitasi, membantu klien untuk menemukan atau menuju tujuan yang ingin dicapai tentunya. Mm-mm, mm-mm. Jadi yang paling bermakna menurut coach Harry adalah memfasilitasi, begitu ya coach? Betul, betul. Dan mana yang kira-kira kurang bermakna bagi coach Harry? Yang menurut saya kurang bermakna seperti apa namanya?
eh, model eh, perubahan ya. Model Mm-mm. perubahan ini juga sesuatu kurang bermaknanya itu bagi saya karena memang termasuk yang jarang saya gunakan juga. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi memang jarang digunakan, jadi belum terlalu bermakna begitu ya. Betul, betul. Nah, dari hal tersebut, apa yang perlu coach lakukan agar lebih bermakna, coach? Nah, kurang lebih sama jawabannya dengan Mm-mm. sebelumnya. Ya, perlu dibaca ulang, kemudian saya implementasikan, saya gunakan dalam sesi coaching yang saya lakukan ya. Karena menurut saya itu satu Mm-mm. cara agar bisa lebih bermakna bagi saya. Oke, lebih Ya, belajar lagi gitu ya, betul. intinya ya. Ya. Nah, dari soft skill dan skill yang dipelajari, mana yang paling disukai, coach? Kalau yang paling disukai tadi seperti bertanya smart yang paling saya sukai ya. Karena Mm-mm, mm-mm. saya sudah melakukan ini paling sering saya lakukan, jadi yaitu paling mudah jadi saya ingat gitu ya. Paling mudah diingat, itu Betul. memfasilitasi begitu ya, coach ya. Ya, betul. Yang tidak disukai, coach? Sebenarnya bukan tidak disukai, tapi apa namanya ya termasuk yang jarang lah ya. Ya, ya, betul. Yang jarang itu apa seperti mengelola produktivitas, terutama soft skill-nya lebih kepada eliminasi pemborosan ya. Eliminasi pemborosan. Jadi Ya, apa-apa yang perlu tidak dilakukan begitu ya. betul. Kenapa, coach? Dan apa yang harus dilakukan? Ya, eliminasi pemborosan itu ya kembali lagi sih kalau menurut saya karena belum menemukan coach yang tepat untuk kita aplikasikan. Jadi Mm-mm. sering tidak terlintas gitu, sering tidak terlintas soft skill ini. Jadi memang harus ketemu lagi Oke. klien yang lengkap, klien yang tepat ya untuk Mm-mm. kita aplikasikan. Harus ketemu klien yang tepat supaya kita bisa menggunakan yang kurang tadi ya, coach ya. Betul sekali. Dan menurut coach Harry, Ya, skill atau soft skill mana yang paling diprioritaskan, coach? oke. Yang paling diprioritaskan menurut saya eh, bertanya smart ya, karena Mm-mm. ini paling paling menurut saya paling dalam saya melakukan coaching itu paling paling mudah untuk apa namanya di penggunaannya dan eh, terukur ya. Kemudian eh, apa bagaimana achievable-nya atau tidaknya, kemudian waktunya juga bisa eh, di, ditentukan gitu. Jadi ini paling mudah ya Mbak, untuk dalam aplikasinya. Jadi, apakah itu yang menjadi alasan kenapa diprioritaskan, coach? Ya, karena dalam dunia kerja ini paling mudah digunakan dan sangat applicable. Jadi Hmm. ini yang paling apa namanya realistis bagi saya apabila saya ingin implementasikan di dunia kerja, Di terutama di dunia kerja. korporasi ya. Oke, di corporate ya. Nah, Hmm. dampaknya coach bila uh, smart goal tadi itu diprioritaskan, menurut coach Heri seperti apa? Eh, dampaknya ya, tentu Mm-mm, mm-mm, bagi saya di dunia korporasi ini cara yang paling menurut saya paling efektif ya, mm-mm. paling efektif dan dan memang di dunia korporasi itu smart goal itu sangat di apa namanya sangat eh, sangat apa ya dalam sehari-harinya itu yang memang paling sering digunakan ya karena itu yang sangat applicable Oke. ya. Nah, dari apa yang kita perbincangkan tadi, coach, kira-kira coach Heri
bisa menyimpulkan seperti apa? Baik. Jadi memang dari 67 sub skill ini ada beberapa yang eh, paling sering dipakai, ada yang kurang sering dipakai, ada yang apa namanya paling kita sukai atau yang paling kurang kita sukai, kemudian paling bermakna dan selanjutnya. Dan hal-hal yang memang masih kurang itu sebagai acuan bagi kita untuk Mm-mm. kita implementasikan, kita gunakan dalam sesi coaching ini sehingga apa namanya skill kita sebagai coach lengkap gitu ya, bisa diimplementasikan atau diaplikasikan kepada coaching atau klien yang berbeda-beda backgroundnya. Baik, jadi itu kesimpulan yang bisa Coach Heri ambil begitu ya dalam sesi coaching siang hari ini. Coach, kira-kira action plan-nya seperti apa Coach ke depan? Ya, action plan-nya kita harus sering berlatih kepada klien yang background berbeda-beda sehingga eh, aplikasinya bisa kita gunakan menggunakan sub skill yang berbeda-beda tersebut ya. Oke, jadi beda klien begitu ya, beda coaching itu berbeda sub skill ataupun skill yang digunakan. Betul. Sehingga intinya kita harus terus berlatih begitu ya Coach ya. Dengan beda-beda klien ya. Mm-mm. Dengan berbeda klien, berbeda sub skill juga gitu ya, backgroundnya juga berbeda. Makanya kita sebagai coach harus menyesuaikan, begitu Kak Coach? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Coach untuk sesi coaching pagi hari ini. Semoga Makasih juga. action plan-nya bisa segera tercapai begitu ya, sehingga kegiatan terus belajar coaching ini terus memperbaiki sistem coaching kita. Begitu ya Coach ya. Terima Makasih. kasih. Selamat siang. Ya.